Kenapa tidak boleh mengejan sebelum pembukaan lengkap? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah bunda, biasanya ibu melahirkan saat kontraksi datang, itu rasanya ingin sekali mengejan, ingin sekali BAB. Namun rasa itu tidak bisa ditahan karena rasa ingin mengejan itu adalah refleks otomatis yang timbul saat sudah pembukaannya mendekati pembukaan lengkap. Namun biasanya ibu melahirkan tidak bisa menahan rasa ingin mengejannya. Nah, bagaimana supaya ibu melahirkan bisa menahan rasa ingin mengejannya? Dan jika ibu melahirkan mengejan sebelum pembukaan lengkap, apa yang akan terjadi? Nah bunda, pembukaan itu dimulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Itu maksudnya pembukaan dari mulut rahim yang untuk keluar bayinya itu pembukaan 1 adalah selebar membuka 1 cm. Nah ketika sudah membuka 1 cm, nanti seiring berjalannya waktu pembukaannya akan semakin bertambah menjadi 2 cm, 3 cm, 4 cm sampai ke pembukaan maksimal yaitu 10 cm, kurang lebih segini. Nah pembukaan 10 cm ini diharapkan dengan adanya pembukaan yang sudah sangat lebar 10 cm ini nantinya kepala bayi bisa keluar dengan lancar dan mudah. Bunda bayangkan jika sebuah pintu belum membuka lebar, kita maksa untuk memasuk, ibaratnya kita mendobrak pintu tersebut, maka apa yang akan terjadi pada pintu itu? Nah, pasti pintunya akan rusak. Itu sama halnya mulut rahim kita. Jika kita mengejan sebelum dia membuka secara lengkap, sebelum dia membuka ke pembukaan 10, pintu atau mulut rahim ini dia akan mengalami robekan atau bahkan dia bisa mengalami pembengkakan. Nah bunda, jadi saat bunda sudah dinyatakan pembukaan oleh bidan, misalkan sudah pembukaan 4 cm, kemudian 4 jam berikutnya itu dinyatakan pembukaannya sudah pembukaan 7 misalkan. Nah, karena setiap pemeriksaan pembukaan itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, jadi setiap 4 jam sekali ketika dilakukan pemeriksaan pembukaan dan bunda sudah mengetahui berapa pembukaannya, jika bidan belum menyatakan kepada bunda bahwa bunda belum pembukaan lengkap atau belum pembukaan 10, ketika saat terjadi kontraksi bunda merasa ingin mengejan, nah saat itulah bunda harus menahan rasa ingin mengejan. Namun biasanya bunda bilang, susah Bu Bidan, tidak bisa ditahan, ini ingin ngeden banget. Nah bunda, pasti bunda bisa menahan rasa ingin mengejan tersebut jika bunda bisa menguasai pikiran bunda dan juga nafas bunda. Karena nafas dan pikiran itu adalah kunci bunda bisa fokus nantinya untuk tidak fokus ke rasa ingin mengejannya. Jadi rasa ingin mengejannya bisa teralihkan oleh bunda fokus terhadap nafas bunda. Nah, bagaimana supaya bunda bisa fokus terhadap nafas bunda dan bagaimana bunda bisa fokus terhadap pikiran bunda? Nah, caranya dari mulai sekarang sejak masa hamil, bunda harus latihan pernafasan dan juga bunda harus latihan atau mendengarkan afirmasi-afirmasi positif. Kalau bisa bunda membuat sendiri kata-kata afirmasi positif untuk bunda nanti saat proses persalinan. Jadi saat proses persalinan nanti bunda selalu pikirkan apa yang bisa membuat bunda fokus ke nafas bunda dan juga ke janin bunda. Nah, katakan dalam hati maupun bunda bisa ucapkan kata-kata positif tersebut. Kemudian bunda bisa melakukan nafas relaksasi saat ada kontraksi, saat bunda terasa ingin mengejan sebelum pembukaan lengkap. Nanti jika bunda bisa menguasai pikiran dan nafas bunda, pasti rasa ingin mengejan tersebut bisa bunda atasi dengan baik. Namun jika bunda tidak bisa menahan rasa ingin mengejan, yang akan terjadi pada diri bunda adalah yang pertama,
Seperti yang Bidan Irawati jelaskan di awal tadi, jika mulut rahimnya belum pembukaan lengkap, Bunda paksa mengejan, itu akan terjadi robekan pada mulut rahim. Kemudian akan terjadi pembekakan pada mulut rahim dan juga jalan lahir, termasuk pada vagina Bunda. Nah, kondisi pembekakan ini dapat menyulitkan nanti ketika sudah pembukaan lengkap. Ketika sudah pembukaan lengkap, kondisi vagina Bunda atau jalan lahir Bunda yang sudah membengkak itu akan menjadi kaku dan akan menjadi sempit ruangannya. Jadi kepala janinnya susah untuk turun ketika semuanya sudah mengalami pembengkakan. Untuk itu Bunda harus menahan rasa ingin mengejannya supaya tidak terjadi pembengkakan. Nah, lalu apa lagi yang bisa terjadi Bunda? Ketika Bunda mengejan sebelum pembukaan lengkap, itu dapat juga mengakibatkan Bunda mengalami pecah ketuban dini. Bayangkan jika pembukaannya masih pembukaan 1 atau 2 atau pembukaannya masih di bawah 4, Bunda memaksakan terus ketika saat kontraksi Bunda mengejan, itu dapat mengakibatkan ketuban pecah dini. Jika air ketuban itu pecah melebihi waktu 6 jam atau lebih dari 12 jam, itu dapat membahayakan kondisi janin Bunda. Nanti bayi yang di dalam perut dapat mengalami fetal distress dan dapat membahayakan kondisi janinnya. Untuk itu jangan sampai ketuban Bunda pecah sebelum waktunya, sebelum mendekati pembukaan lengkap ya. Selain ketuban pecah dini, Bunda juga dapat mengalami kehilangan banyak sekali tenaga. Dengan Bunda mengejan sebelum waktunya, maka tenaga Bunda akan terfrosir, akan habis di awal sebelum pembukaan lengkap. Nanti ketika sudah pembukaan lengkap, Bunda sudah tidak bertenaga lagi untuk mengejan. Jadinya mengejan Bunda tidak bisa maksimal dan kepala bayi tidak bisa turun secara lancar. Untuk itu Bunda harus menghemat tenaga Bunda dengan terus fokus terhadap nafas Bunda, jangan mengejan terlebih dahulu sebelum pembukaan lengkap. Selain kehabisan tenaga, nanti janin Bunda juga dapat mengalami pembengkakan kepada kepalanya. Kepala janin bisa mengalami pembengkakan atau mengalami kaput, dan bentuk kepala bayi ketika lahir itu akan berbentuk panjang atau lonjong di atas kepalanya. Jadi bentuk dari tengkorak kepala itu akan memanjang ke atas. Nah, itu biasanya Bunda mengejan sebelum waktunya tiba. Nah, bahayanya lagi Bunda, jika Bunda mengejan sebelum waktunya, itu dapat mengakibatkan air ketuban Bunda itu akan keruh. Kenapa air ketuban bisa keruh? Itu disebabkan karena dedek bayinya saat Bunda mengejan itu mengalami fetal distress. Saat bayi stres, bayi bisa mengeluarkan BAB bayi yang pertama kali di dalam perut. Karena BAB pertama bayi itu normalnya dikeluarkan saat bayi sudah lahir. Namun jika bayi mengalami stres di dalam perut, BAB-nya dapat keluar di dalam perut dan dapat membuat kondisi air ketubannya mengalami keruh. Nah, kondisi air ketuban yang keruh ini jika terhisap bayi, tertelan bayi, itu dapat membahayakan bayinya. Bayi bisa saja mengalami asfiksia, bayinya kebiruan, bayinya tidak bisa bergerak atau lemas, seluruh otot bayinya itu lunglai, tidak ada refleks untuk menggerakkan anggota geraknya, kemudian bayi juga tidak menangis. Untuk itu Bunda, jika Bunda menginginkan persalinan Bunda dapat berjalan dengan lancar, Bunda tidak mengalami seluruh tanda-tanda yang telah Bidan Irawati sampaikan tadi, Bunda harus bisa menguasai nafas Bunda, harus bisa menguasai pikiran Bunda, selalu berikan afirmasi positif ke diri Bunda sendiri. Nah, dengan demikian persalinan Bunda nanti dapat berjalan dengan lancar dan dedek bayi bisa keluar dengan mudah, dengan lancar dan selamat, tentunya bayi keluar dengan kondisi sehat. Nah, cukup sekian Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.